Di sini sekuat tenaga Pak Haji sama Rudi tuh narik tubuhnya Ismi. Sampai-sampai Ismi ini kejatuh dan sesekali kepalanya nih kebentur sama lantai. Di situ ibu. Oke guys, selamat datang kembali di channel Patma Story. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Ya seperti biasa guys ya, di channel ini kita mau bawain lagi nih cerita-cerita horor. Dan cerita kali ini berjudul Pelet Kain Kafan. Jadi ceritanya itu ada seorang wanita cantik yang terkena pelet ataupun guna-guna lah di sini. Dan di setiap malam setelah wanita itu kena pelet ataupun kena guna-guna, wanita ini terus narikin rambutnya sampai kulit kepalanya ini ngelupas dan ngeluarin darah yang gak sedikit. Dan perempuan ini gak ngalami kesakitan sama sekali sampai rambutnya ini hampir habis. Penasaran gak sama ceritanya? Kenapa perempuan ini sampai kepelet dan ngalamin hal-hal yang mengerikan ini? Yaudah, tonton video ini sampai habis ya guys ya. Sebelum lanjut ke ceritanya, daripada jempol kalian ini nganggur, mending kalian tembusin sampai 40.000 like dulu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya bisa cepat sampai 100.000 subscriber guys. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media gue di bawah sini. Buat kalian yang punya kisah mistis juga ataupun cerita-cerita horor, kalian bisa kirimin cerita kalian di alamat email di bawah ini. Oh ya guys, satu lagi, gue dapat cerita ini tuh dari suatu akun Twitter yang namanya @queertyping. Kalian bisa langsung follow akun Twitter @queertyping, punyanya Mas Teguh Paluvi. Di sini sebelumnya gue mau minta izin sama Bang Teguh untuk bawain cerita ini ke akun YouTube Patma Stories, karena menurut gue cerita yang dibawain sama Bang Teguh ini bagus banget guys, dan ada pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Oh ya, disclaimer dulu. Nama dan segala sesuatu yang berkaitan dari cerita ini sudah disamarkan. Penulis cuma nyeritain kembali nih sebuah kengerian yang terjadi di luar akal nalar manusia. Yaudah, nggak usah kelamaan, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita masuk ke cerita horornya. Setiap malam, suasana mencekam ini menguasai sebuah rumah. Dari dalam suatu kamar, kedengar seperti suara gemuruh yang kayak lagi nyabutin rambut. Itu kasar banget. Bayangan kegelapan ngerayap keluar, nyelimutin kamar yang rasa angker nih, sejak diisi oleh seorang perempuan yang bernama lengkap Ismi Ismayanti. Di sudut kamar gelap, Ismi ini lagi kejebak sama kebiasaan yang mengerikan. Rambutnya ditarik-tarikin sendiri sampai rambutnya ini berserakan ke lantai. Dan tetesan darah yang memercik dari kepala Ismi membuat jejak darah merah ini mewarnai lantai kamar itu. Sudah kamu lihat kakakmu itu, Ruth? Suara seorang ibu dari dua orang anak Rudi dan Ismi yang sudah tidak memiliki suami itu ngebuyarin lamunan Rudi yang lagi ngeliatin HP waktu itu. Buat yang belum tahu, Rudi ini adik dari si Ismi. Ini mau bu, gimana bu? Apa udah ada solusi untuk Kak Ismi? Ini sudah hampir 1 minggu dia bertingkah aneh. Sudah bosan Rudi nyapu rambut sama ngelap darah di kepalanya. Ya itu untuk sementara. Setiap pagi ibu mandikan dengan kembang 7 rupa. Ya seperti yang kita tahu, medis sudah kita lakukan. Dan kamu tahu sendiri jawabannya, Ruth. Hanya rumah sakit jiwa yang dapat nerima kakakmu Ismi. Di situ Rudi nggak ngubris tuh keluh ibunya, dan dia langsung ngelangkain kaki sambil bawa kunci kamar di mana Kak Ismi ini dikurung. Keputusan ngurung Kak Ismi ini sebenarnya bukan tanpa alasan bagi ibu sama si Rudi, karena baru malam kemarin hampir Kak Ismi ini ngaitin tambang yang dia ambil dari dapur untuk ngiket lehernya sendiri. Kadang Kak Ismi juga nih ngambil pisau, gunting, ya benda tajam lainnya lah untuk motong rambutnya itu. Rudi terpaksa harus ngelakuin tugas ini, ya nyapu sama bersihin setiap jejak kegilaan di kamar yang cuma ada kasur aja di situ, nggak ada benda apapun, kosong. Maaf kak, Rudi sapukan dulu ya. Ini sudah malam. Di sini Kak Ismi cuma merhatiin Rudi nih yang lagi nyapu rambutnya Kak Ismi yang habis dia jamak-jamakan itu, yang berserakan di lantai. Tangan Kak Ismi di sini beberapa kali nih mainin rambutnya, ya nggak berhenti di situ, sambil sesekali senyum nih ke arah Rudi.
Perempuan yang sebenarnya memiliki wajah cantik ini baru nginjek usia kepala 2. Dan sebenarnya baru 1 minggu Kak Ismi ini tingkahnya aneh kayak gitu. Belum lama. Ruth, Ruth, Rudy. Rudy disitu langsung kaget dan melihat ke arah Ismi yang ada di pojokan kamar yang pakai daster bermotif bunga di situ. Di sini dalam hatinya Rudy bilang, kok tumben banget Kak Ismi ini manggil namaku. Di situ detak jantungnya Rudy itu udah mulai nggak tenang. Iya Kak, sakit ini. Apa yang sakit Kak? Sini Rudy bantu. Rambut yang sudah hampir nggak kerawat itu terus dimain-mainin nih sama Kak Ismi sambil matanya ini sayu natap ke arah Rudy terus. Ruth cepet, nanti kakakmu malah keluar kamar. Baik Bu. Di sini Rudy ngelihat ke arah Kak Ismi juga, dan waktu itu Kak Ismi ini sempet netesin air matanya, dan perlahan-lahan Kak Ismi ini nginjek-nginjek keramik yang ada di pojokan kamar itu. Dan tiba-tiba satu tangannya Ismi ini nyabut rambutnya dengan kasar. Ibu Kartika yang lihat kejadian itu juga langsung teriak, Rudy cepet tutup. Beberapa detik kemudian Ismi ini langsung lari nih ke arah Rudy, dan Rudy ini juga dengan cepat nih lari ke arah pintu sebelum Kak Ismi ini sampai ke arah Rudy. Dan disitu Rudy langsung tutup pintunya rapat-rapat. Buka, aku ingin mati. Bu, Kak Ismi harus segera disembuhkan Bu. Di situ Ibu Kartika cuma ngangguk pelan dan kayak lagi mikirin sesuatu. Sejak Joni nggak pernah datang lagi ke rumah ini menemui kakakmu Ismi itu, kamu ingat Ruth? Terakhir 2 minggu lalu, aku masih ingat Bu, Kak Ismi dan Joni sepertinya bertengkar, dan aku ingat semua kejadian-kejadian aneh selanjutnya Bu. Di sini Rudy perlahan nih ingat kejadian-kejadian sebulan hingga 2 minggu yang lalu yang ngebuat keadaan kakak perempuan satu-satunya itu seketika berubah. Ada sebuah kendaraan yang melaju sangat cepat di atas aspal. Kendaraan itu cukup tua dan itu digunakan oleh seorang laki-laki yang gak lama lagi bakal ngadepin ujian nasional sekolah menengah atas dan akan segera nyusul kakaknya di bangku perkuliahan. Ya, itu adalah Rudy. Motor Kak John itu, dan itu pasti Kak Ismi, gak salah lagi. Di situ Rudy semakin kenceng tuh tancap gasnya supaya bisa nyalip Kak Ismi sama Kak Joni, pacarnya si Ismi. Karena waktu itu juga udah mau sampai rumah sebenarnya. Dibunyiin lah tuh klakson dari motornya Rudy, tin, sambil nyalip mereka berdua. Duluan ya, kata Rudy. Seketika klakson yang dibunyiin Rudy ini langsung bubarin pasangan muda yang lagi dimabuk asmara itu. Pelukan tangan Kak Ismi ini seketika lepas dari tubuhnya Kak Joni. Di situ Ismi sama Joni cuma tersenyum. Untuk Ismi, Rudy ini adalah penerus bapaknya yang sudah meninggalkan mereka sejak kecil. Dan Ibu Kartika sebagai pembuat kue ini alhamdulillah bisa ngebiayain mereka berdua. Langit sore yang akan menyebut malam tiba itu menghiasi canda tawa Ismi sama Joni yang lagi duduk di depan rumah si Ismi. Sementara Rudy sama Ibu Kartika ini lagi sibuk di dapur untuk buat kue. Dan nanti malam gantian lah Ismi sama Rudy yang nganterin pesanan kuenya setelah Joni ini pulang. Ibu Kartika yang ngeliat Joni sama Ismi ini lagi di depan, inisiatif untuk buatin minum si Joni. Ibu Kartika ini nyuruh si Rudy nih, antarkan sana minumannya ke depan, kasihan Joni. Ya Rudy yang paham ini langsung jalan bawa tampa yang udah ada teko sama gelas di situ. Dan ketika Rudy udah mau nyampe depan, tiba-tiba Rudy denger, Joni, bajingan kamu ya. Ismi, dengar dulu. Jelaskan Joni. Rudy langsung mendengar suara bentakan-bentakan itu yang keluar dari mulut Ismi sama Joni. Dan dia disitu sengaja nih langsung ngelambatin langkah kakinya. Maaf kak, ini minumnya. Di situ Joni yang lihat kejadian itu, dia berusaha untuk nunjukin raut wajah yang seakan-akan itu nggak kejadian apa-apa. Sementara di situ Rudy ngeliat juga
Tetesan air mata itu udah keluar dari mukanya Kak Ismi. Seketika Rudy langsung natap ke arah wajahnya si Joni. Tanggung jawab sebagai anak laki-laki di rumah itu seketika hadir di dalam tubuh Rudy. Kayak dia tuh udah mau marah sebenarnya, tapi di sini dia bingung harus berbuat apa. Dan akhirnya Rudy ini mutusin untuk balik lagi ke dalam nemuin ibunya. Bertengkar ya Rud? Iya bu, untung gak main tangan. Kalau main tangan, aku hajar itu si Joni. Jangan, namanya juga orang pacaran, biarkan saja. Seketika suara pintu kamar ini kedengar dari arah kamarnya Kak Ismi. Dan itu ngebuat pembicaraan ibu sama Rudy ini buyar. Singkat cerita, 2 hari nih Ismi gak pergi ke kampus. Tapi Ibu Kartika dan Rudy ini masih ngebiarin nih dan gak berani nanya sebenarnya apa yang terjadi. Hingga satu malam Rudy yang lagi nonton TV ini tiba-tiba denger suara jendela kebuka yang cukup kenceng di situ. Dalam hati Rudy, maling. Gak mungkin. Di situ Rudy langsung bangun tuh memastikan keadaan. Tapi waktu itu juga tiba-tiba Rudy ini ngedenger Kak Ismi ini nangis kenceng banget dari kamarnya. Dan itu ngebuat Ibu Kartika ini juga keluar dan ngetuk pintu kamarnya si Ismi. Dan di saat itu juga Rudy ini ngeliat ada seseorang yang lari manjat kamar Kak Ismi. Di situ Rudy langsung tuh ngomong, "Buka, biarkan dulu saja. Nanti buka ya Ismi, ibu mau bicara." Singkat cerita Rudy lanjutin lagi tuh nonton TV karena emang kamarnya ini belum boleh dibuka sama si Ismi. Dan ibunya balik lagi ke kamar. Dan setelah nggak ada suara tangisan dari Kak Ismi, Ibu Kartika udah dibolehin masuk nih ke kamar. Dan ngebuat hati Rudy itu tenang yang lagi nonton TV. Singkat cerita ya Rudy lanjutin lah tuh nonton TV. Dan ibunya ngobrol-ngobrol lah tuh sama si Ismi kan, lama di situ kan. Dan singkat cerita Rudy ini aus dan dia mau ngambil air minum ke arah dapur. Dan tiba-tiba di situ dia nyium bau minyak yang sering dipakai sama jenazah. Dan itu nyengat banget. Dan waktu Rudy mau ke dapur, pas juga nih waktu Ibu Kartika ini keluar dari kamarnya Kak Ismi. Dan di situ Rudy lihat ada yang janggal dari kamarnya Kak Ismi. Ada bayangan hitam, tapi itu bukan bayangannya Ibu Kartika ataupun kakaknya Kak Ismi. Cerita waktu sore Ibu Kartika ini manggil Pak Haji ke rumahnya. Dan di situ mereka duduklah di sebuah ruangan. Itu ada Rudy, ada Pak Haji, ada Ibu Kartika sama anak perempuannya Pak Haji. Di sini Rudy ceritain lah semua kejadian 2 minggu lalu. Mulai dari kejadian Kak Ismi sama Kak Joni yang marah-marah di depan rumah, sama kejadian suara jendela kebuka, sama ada orang yang kelihatan di jendela waktu itu yang ngebuat Kak Ismi ini nangis kencang. Ya pokoknya semualah diceritain sama Rudy di situ ke Pak Haji. Pak Haji ini sebenarnya langganan kue dari Ibu Kartika. Ya bisa dibilang Pak Haji ini juga udah deket lah sama keluarga Ibu Kartika. Habis denger cerita si Rudy ini, Pak Rudy langsung berdiri terus ngomong, "Maaf Bu, apapun yang terjadi setelah semalam dan pagi hingga sore ini pintu kamar tidak dibuka, Ibu harus siap ya." Di situ Ibu Kartika cuma ngangguk pasrah dan tangannya sambil dipegang sama anaknya Pak Haji ya untuk tetap nenangin Ibu Kartika di situ. Ini sudah waktunya. Sebentar lagi maghrib. Kekuatan gaib yang ada di dalam tubuh Ismi akan segera meningkat. Kamu siap Rudy, nanti pegang tubuh kakak kamu sekuat mungkin. Baik Pak Haji. Singkat cerita setelah maghrib mereka semua ini jalan ke arah kamarnya Kak Ismi. Di situ Rudy perlahan tuh buka pintu dari kamar Kak Ismi. Gak pakai lama, Pak Haji sama Rudy ini langsung masuk ke kamar Kak Ismi. Dan Ibu Kartika sama anak perempuan Pak Haji ini nunggu di depan pintu. Di dalam kamar itu Pak Haji lihat Ismi ini lagi duduk sambil nekuk lututnya dengan rambut-rambut itu udah berserakan di lantai keramik. Pasti seperti ini, yakin. Cepat Rudy.
Sementara tangannya Ismi ini terus narik-narik paksa rambutnya yang dia jambak tanpa ngeluarin suara kesakitan sama sekali di situ. Persis apa yang udah Pak Haji ini duga. Ketika Rudy langsung meluk tubuhnya Kak Ismi nih yang ada di pojokan kamar itu. Dan tiba-tiba mata Kak Ismi ini berubah jadi merah dan natap ke arah Rudy. Tapi belum sempat Rudy ini mau meluk tubuhnya Kak Ismi, tubuhnya Kak Ismi ini tiba-tiba langsung banding kenceng ke arah tembok. Di situ dengan sigap Pak Haji langsung ngeluarin tasbih yang ada di kantongnya dan ditempelin ke kepalanya Kak Ismi. Di situ langsung teriak dia, kayak yang kesakitan gitu. Di situ Pak Haji terus tuh ngucapin ayat-ayat Al-Quran yang keluar dari mulutnya. Tapi di situ Rudy ngerasa bahwa tubuhnya Kak Ismi ini kayak gak mau pindah tempat dari pojokan kamar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwata illa billahil azim. Tarik, bawa keluar. Di sini sekuat tenaga Pak Haji sama Rudy itu narik tubuhnya Ismi sampai Ismi ini kejatuh dan sesekali kepalanya ini kebentur sama lantai. Di situ Ibu Kartika sama anak perempuannya Pak Haji yang ngeliat kejadian itu nggak tinggal diam. Mereka berdua ikut bantuin tuh tarik tubuhnya si Ismi keluar. Beberapa detik kemudian Kak Ismi ini udah keluar kamar dan Pak Haji bilang lagi, ambil palu atau apapun benda keras Rud, cepet, waktunya nggak lama. Di situ Rudy gak pakai pikir panjang, langsung lari dia ke arah dapur untuk cari benda keras itu dan ngelewatin Kak Ismi yang udah terkapar dengan luka kulit kepala yang terus ngeluarin darah di situ. Dan beberapa detik kemudian setelah Rudy cari di dapur, ternyata dia dapat palu besi tuh di situ. Pas banget kan. Dan gak pakai lama Rudy ini langsung lari lagi ke arah kamar untuk ngasihin palu besi itu ke Pak Haji. Waktu Rudy udah sampai kamar, Rudy ini ngeliat Pak Haji udah berdiri di pojokan kamar itu dan natap suatu lantai yang paling pojok yang ada di kamar itu. Ini Pak Haji, maaf. 3 kali tuh pukulan ngantem lantai keramik pojokan itu sampai hancur sama semen-semennya. Apa itu? Ini yang ngebuat kakakmu Ismi bertingkah aneh dan bisa saja mengakhiri hidupnya di kamar ini. Dan tepatnya di atas 5 kain kafan jenazah perawan ini. Ternyata di situ Pak Haji nemuin kain kafan yang udah lusuh di bawah keramik yang dihancurin tadi. Di hadapan Ibu Kartika, Rudy dan anak perempuannya Pak Haji, nggak pakai lama, 5 lapis kain kafan yang ngebungkus sesuatu itu langsung dibuka perlahan-lahan sama Pak Haji. Dan kalian mau tahu apa yang ada di dalam kain kafan itu? Ternyata di dalamnya itu ada gumpalan rambut hitam yang baunya tuh busuk banget di situ. Dan ketika Pak Haji buka lagi gumpalan rambut itu, ternyata seketika terlihat foto Kak Ismi yang dibalut sama kain kafan bersih, tapi ada bercak darah di situ. Pengirim pelet kain kafan ini ingin Ismi tunduk mengikuti kemauannya. Dan kalau saja telat kita selamatkan, pengirim ini ingin Ismi mati tanpa rambut dan merasakan rasa sakit hingga bertahun-tahun lamanya. Siapa yang kirim ini semua Pak Haji? Tidak penting, yang penting kakak kamu selamat. Dan saya tidak bisa mengatakannya. Mungkin pengirim ini hilaf. Malam itu juga Ismi sadar. Tapi Rudy sama Ibu Kartika ini dikasih syarat sama Pak Haji bahwa jangan bahas lagi semua kejadian yang terjadi sama Kak Ismi dan ngelupain semuanya dengan maafin pengirim pelet kain kafan ini. Singkat cerita, keadaan Ismi ini berangsur membaik dan seluruh bagian rumah dari Ibu Kartika ini udah dibersihin sama Pak Haji, termasuk keramik yang ada di pojokan kamar itu udah diganti sama Pak Haji. Pak Haji sama anak perempuannya ini masih sering datang ke rumah Ibu Kartika untuk ngejenguk atau nengokin keadaannya Kak Ismi. Di depan pagar rumah itu sepertinya ada orang kurang, Ruth. Biasanya nggak ada Pak Haji. Coba kamu suruh pergi orang gila itu, Ruth, atau kasih makan. Kalau enggak, minum aja. Kasihan. Dengan membawa 1 botol air minum yang diminta ibunya tadi, itu Rudy langsung tuh jalan ke arah pagar rumahnya. Dan bener aja di situ kelihatan kayak ada orang gila yang lagi duduk nunduk sambil nekuk lututnya. Dan laki-laki itu terus jambak bagian kulit kepalanya yang udah penuh luka di situ. Persis kayak apa yang terjadi sama Kak Ismi waktu itu. Dalam hati Rudy bilang, botak. Abis itu Rudy kasihlah minumnya ke laki-laki itu. Sontak laki-laki itu langsung nengok ke arah Rudy
sambil natap dengan senyum yang aneh. Ya persis kayak orang gila. Seketika Rudy yang natap orang itu langsung keinget sama seseorang. Dan dia langsung bilang, "Joni." Tiba-tiba laki-laki botak yang Rudy kenali wajahnya dengan penuh luka ini langsung lari. Terus teriak-teriak gak jelas sambil garuk-garuk kepalanya. Di situ dalam hati Rudy bilang, pelet kain kafan itu mungkin udah balik ke pengirimnya. Oke guys, gimana tadi ceritanya? Serem gak menurut kalian? Ya semoga kita semua dijauhi ya dari bahaya-bahaya yang seperti itu. Dan menurut kalian apa nih pesan yang bisa dipetik dari cerita ini? Kalau menurut gua pribadi, pesan yang dapat dipetik dari cerita ini tuh ya seperti pepatah bilang, kita yang tanam, kita juga yang petik hasilnya. Ya kalau kita tanamnya kebaikan, pasti kita akan memetik kebaikan pula. Tapi kalau kita nanamnya keburukan, ya pasti yang kita dapat keburukan. Sama kayak si Joni ini, nanamnya itu keburukan, udah bukan buruk lagi, malah tercela guys, pelet loh. Dan akhirnya pelet itu balik lagi ke dirinya sendiri. Jangan sampai ya cuma karena cinta kita ngelakuin hal-hal yang sebodoh ini guys, jangan sampai. Oke, mungkin segitu dulu video cerita horor kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu guys, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Padma Stories. Dan buat kalian yang punya cerita lebih serem dari cerita ini, kalian bisa langsung cerita dan kirimin ke alamat email. Yaudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.